tokoh pembaru Islam masa modern. Namik Kemal. Namik Kemal, bernama asli Kemal Bek Namik, adalah nama samaran yang diberikan kepadanya oleh Ashraf Pasha, salah satu penyair besar waktu itu. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda (Yeni Umalitar Young Ottoman). Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Namik Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga ayahnya Mustafa Azim Bey sanggup menyediakan pendidikan khusus pribadinya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Prancis ketika berusia belasan tahun. Ia diangkat menjadi pengawal di kantor penerjemahan, kemudian dipindah menjadi pengawal di istana sultan. Pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi pada tahun 1836 sampai 1871. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tasbir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Utsmani abad ke-19. Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tafsir Efkar dipegang oleh Namik Kemal sendiri. Namun tulisan-tulisan Namik Kemal yang kenal dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870, tetapi 3 tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan Sultan Abdul Aziz runtuh pada tahun 1876. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Ia menulis makalah, syair, drama, serta cerita dan merupakan orang pertama yang menulis syair terlepas dari kaidah syair dan terpengaruh sastra Eropa. Karya-karyanya yang menonjol saat itu di Eropa ialah Jalaluddin Khawarid Syamsiah, Al-Waton, Akif Beg Drama, Intibah, Muharrama Ali Beg, Jasmi Cerita, Barihos Zofar, Al-Sultan Salim I, dan Salestra. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Di antaranya adalah 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. 3. Pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem baiat yang terdapat dalam pemerintah para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. 4. Islam mengajarkan as-malahat al-amah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat dalam kurung kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-amah.
5. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Beberapa pemikiran Nami Kemal dalam ide pembaruannya adalah sebagai berikut. A. Untuk memajukan ekonomi dan politik Turki harus ada perubahan sistem pemerintahan. B. Penguasa harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang ideal. C. Menurutnya pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana negara Islam dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah besar. D. Sistem baiat yang terdapat dalam pemerintahan khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. E. Khalifah tidak diperkenankan mengambil sikap atau tindakan yang bertentangan dengan maslahah umum sebagaimana dalam ajaran Islam. F. Musyawarah dasar penting dalam soal pemerintahan dalam Islam. G. Pembuat hukum dalam Islam adalah kaum ulama dan pelaksananya adalah pemerintah. Kesimpulan, Nami Kemal yang dijuluki sebagai penyair kebebasan adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bek. Pada 1863 ditunjuk menjadi penulis biografi. Ia lahir pada 21 Desember 1840 di Terkidap, Turki. Meninggal pada 2 Desember 1888 di Chios, Yunani.